Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pada sore hari yang cerah ini, suasana yang sejuk dengan latar belakang masjid kebanggaan masyarakat Jawa Barat, Masjid Al-Jabar, yang terletak di kawasan UIN Kampus 2 di belakang Polda Jabar. Ini sore hari banyak orang-orang sedang main di lapangan sepak bola. Ini indah sekali. Kapan-kapan kita ngopi-ngopi bareng di sini. Pada kesempatan ini saya ingin menambahkan video yang sudah saya upload sebelumnya, karena di akhir video itu sempat mic-nya mati sehingga hilang suaranya, padahal masih ada yang pengen saya sampaikan, yaitu video tentang melihat Allah menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahwa menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dalam kitabnya yaitu kitab Sirrul Asrar, beliau mengatakan bahwa orang itu bisa melihat Allah dengan dua cara. Yang pertama, melihat di dunia, melihat Allah di dunia itu dengan mir'atul qalbi, dengan cermin hati. Terus yang kedua, orang itu bisa melihat Allah nanti di yaumil qiyamah, di akhirat nanti jika Allah mengizinkan. Adapun orang ketika masih di dunia itu tidak bisa melihat Allah secara langsung. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran. Jangankan kita, sekelas Nabi Musa alaihi salam itu pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, izinkan aku untuk bisa melihatmu. Tapi apa jawab Allah? Qala lang tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Allah berfirman, hei Musa, kamu nggak akan bisa melihatku. Tapi kalau kamu memaksa, coba kamu lihat ke gunung itu ada gunung. Gunung Tursina maksudnya. Lihat ke gunung itu. Kalau dia masih tetap di tempatnya, maka kamu akan bisa melihatku. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkaw wa kharra Musa su'iqa. Ketika Allah tajalli ke gunung, maka seketika Nabi Musa itu tersungkur, terpental, tidak kuat, dan dalam riwayat beliau pingsan, terpental. Nah, padahal dalam riwayat beberapa kitab tafsir yang ditajallikan di sana hanya percikan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya percikan cahayanya. Hanya percikan cahayanya saja Nabi Musa tidak mampu menangkap, apalagi kita. Tapi dalam riwayat juga disebutkan bahwa ada makhluk Allah yang mampu untuk bisa melihat Allah secara langsung. Hanya satu-satunya makhluk Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj beliau di Sidratil Muntaha. Adapun melihat Allah bagaimana, seperti apa, wassu'alu anhu bid'atun. Pertanyaan tentang bagaimana seperti apa itu bid'ah. Itu menurut ahlu sunnah wal jamaah. Pokoknya jangan dibayangkan seperti apa dan bagaimana. Nah, kemudian pada akhir video kemarin saya sempat menyinggung tentang pendapat Syekh Qadirun Yahya, bahwa Syekh Qadirun Yahya, perlu saya sampaikan, Syekh Qadirun Yahya itu adalah seorang mursyid besar Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah itu jalurnya melalui Padang.
kalau nggak salah beliau juga asli Padang atau Bukit Tinggi itu. Beliau Syekh Qadirun Yahya itu hidup sezaman dengan Bung Karno. Bahkan dalam kisah-kisah Bung Karno itu sering bertanya tentang hal keagamaan itu kepada beliau. Salah satu pertanyaan beliau Bung Karno kepada Syekh Qadirun Yahya adalah terkait orang yang mati dalam keadaan tersenyum. Penasaran Bung Karno, ya Syekh, aku kepengin tahu bagaimana orang itu bisa mati dalam keadaan tersenyum. Dijelaskan bahwa orang yang mati dalam keadaan tersenyum itu adalah salah satu ciri-ciri dari bahwa dia sudah melihat surga. Terus Pak Karno atau Bung Karno itu menambahkan, ya Syekh, kalau boleh bertanya, saya sudah bertanya kepada cerdik cendekia tapi jawabannya belum memuaskan saya. Pertanyaan tentang apa? Yaitu dalam riwayat itu banyak diriwayatkan ada seorang pelacur yang hidupnya pokoknya bergelimang dosa, tapi hanya gara-gara memberi minum sedikit air kepada seekor anjing, Allah berkenan untuk mengampuni semua dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Ini riwayatnya masyhur. Kemudian di sisi yang lain ada seorang yang sepanjang hidupnya dihabiskan untuk beribadah. Ada yang menyebutnya parseso, tapi hanya satu kesalahan di akhir hidupnya, yaitu dia mengikuti bujuk rayu setan, akhirnya sia-sia semua amalnya dan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, masuk neraka. Menurut Bung Karno seakan-akan ini nggak adil. Masa sepanjang hidupnya bergelimang dosa hanya karena hal kecil bisa diampuni, sementara yang sudah menghabiskan seluruh hidupnya untuk beribadah hanya karena satu hal dia dimasukkan ke neraka. Sia-sia dong amalnya sebelumnya. Karena Syekh Qadirun Yahya adalah seorang guru besar, seorang profesor, kalau nggak salah itu di bidang kimia atau fisika, maka beliau sering menjawab hal-hal yang berkaitan dengan agama dengan pendekatan fisika, kimia, bahkan matematika. Beliau menjawab dengan perumpamaan, berapapun minusnya ketika dibagi dengan tak terhingga maka hasilnya akan 0. Minus 10 dibagi tak terhingga 0. Minus 1 juta dibagi tak terhingga 0. Sebaliknya, berapapun positifnya kalau dibagi dengan negatif maka hasilnya minus. 10 dibagi minus 1 minus 10, min 10. 1 juta plus 1 juta dibagi minus 1 maka jadi minus 1 juta. Artinya apa? Berapapun amalnya, berapapun dosanya minus, kalau dibagi dengan zat yang maha tak terhingga, dia punya amalan yang ikhlas semata-mata karena Allah, maka akan bisa menghapus semua dosanya. Di sebaliknya, dia punya amalan sebanyak apapun tapi ada pembagi yang minus, maka pembagi yang minus adalah kufur kepada Allah atau kafir, maka dia akan hasilnya minus. Seberapapun banyak, semakin banyak amalnya dibagi dengan minus, maka semakin banyak juga minusnya. Begitu juga amal manusia. Itu kecerdasan Syekh Qadirun Yahya. Kemudian tentang melihat Allah, ini informasi yang saya baca. Syekh Qadirun Yahya mengatakan bahwa orang itu bisa melihat Allah dengan jalan menyamakan frekuensi. Nah, ini juga yang dugaan saya
Mr. TM itu ngadopsi dari pendapatnya Syekh Qadirun Yahya ini. Jadi dia menurut Syekh Qadirun Yahya bahwa orang itu bisa melihat Allah itu dengan menyamakan frekuensinya. Seperti orang misalkan kepingin menangkap frekuensi atau gelombang radio suara Pulau Air 90,5 FM. Walaupun dia muter radio di samping studio suara Pulau Air, tapi gelombangnya atau frekuensinya itu 80,5 FM, maka nggak akan bisa nangkap apa yang disiarkan oleh studio Pulau Air, karena studio Pulau Air itu frekuensinya 90,5 FM. Tapi walaupun jauh 500 meter, 1 kilo, 5 kilo, tapi kalau frekuensinya sama dengan frekuensi suara Pulau Air, maka bisa menangkap gelombangnya, bisa menangkap apa yang disiarkan oleh studio Pulau Air, suara Pulau Air, walaupun jaraknya 5 km. Nah, itu gambaran bahwa orang itu bisa menangkap frekuensinya Allah dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan cara bai'at thariqah atau talqin thariqah. Jadi orang yang talqin itu menyamakan frekuensi dengan orang-orang yang sudah punya frekuensi dengan Allah. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu bisa melihat Allah itu melalui pantulan cahaya hatinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, menyamakan frekuensinya. Jadi tidak melihat Allah secara langsung, tapi melihat dari pantulan cahaya hati. Ibaratnya cermin hati. Ibaratnya seperti kita melihat matahari tapi menggunakan cermin. Terlihat mataharinya, dan kita bisa menyebutnya itu matahari walaupun kita melihatnya di cermin. Kenapa kita hanya bisa melihat di cermin? Karena kalau kita melihat langsung nggak akan mampu kita, makanya kita hanya bisa melihat dari pantulan cermin. Yang mampu hanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka sahabat hanya melihat dari cermin, dari cahaya yang memantul melalui cermin hati. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir mir'atul qalbi, cermin hati. Lah kemudian tabi'in yang kepingin juga melihat Allah, ya melalui pantulan cahaya yang memantul melalui cerminnya hati para sahabat, dan begitu seterusnya sampai kita. Kalau kita sudah satu frekuensi dengan mursyid satu frekuensi dengan mursyidnya, terus sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau melalui Syekh Bahauddin Shah An-Naqsyabandi, terus sampai Imam Ja'far Abu Yazid Al-Bustami, sampai Imam Ja'far Al-Shadiq, terus sampai Muhammad bin Sayyidina Abu Bakar, sampai Sayyidina Abu Bakar dari Rasulullah SAW. Itu makanya silsilah sanad itu penting, karena di situ ada pantulan cahaya ilahi. Kalau kita menurut Syekh Qadirun Yahya belum bai'at thariqah atau talqin thariqah, maka tidak bisa menangkap pantulan cahaya Allah. Makanya kita tidak bisa melihat langsung, tapi kita bisa melihat dari pantulan cahaya. Makanya di dalam thariqah nanti ada Robitoh Mursyid dan seterusnya. Itu pembahasan thariqah. Ini sekaligus juga jawaban untuk sahabat saya yang menanyakan tentang melihat wujud Allah.
Dan konsep ini mir'atul qalbi, konsep mir'atul qalbi, melihat dari cermin hati, itu ternyata banyak diadopsi oleh pujangga-pujangga kita. Salah satu contohnya adalah Raden Ngabehi Ronggowarsito. Salah satu tulisannya beliau itu karyanya adalah Serat Hidayat Jati. Di sana beliau menyebut ada istilahnya mir'atul hijai. Ada pujangga yang lain, pujangga Jawa itu menyebutnya kaca benggala. Nah, melihat Allah melalui kaca benggala itu pembahasannya agak panjang. Dulu sempat seneng saya baca serat-serat wirid-wirid, serat Darmo Gandul, serat Gatoloco, serat Hidayat Jati dan seterusnya. Seneng dulu itu. Ini makanya masih ada ingat-ingatnya itu. Itu asik karya-karyanya Raden Ngabehi Ronggowarsito. Bahasanya Jawa berupa sastra, tapi isinya filsafat Jawa, sufisme Jawa yang banyak dipengaruhi oleh sufisme Islam, karena beliau adalah seorang santri dari ulama besar Syekh Hasan Besari. Ya, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.